Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan bayam menjadi case sosis peanut. Ini adalah makanan khas dari Prancis ya. Kalau mungkin bahasa Indonesianya bisa diganti dengan pie sosis bayam. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Nah, untuk bahannya sudah aku tulis lengkap, nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek aja di bawah di kolom deskripsi. Nah, sekarang aku akan membuat terlebih dahulu untuk bahan isian. Jadi di sini ada keju, kemudian margarin, kejunya diparut ya, lalu juga ada merica bubuk, garam, kemudian ada telur, bayam yang sudah dipotong-potong. Jadi di sini ambil daunnya saja, kemudian potong-potong. Kemudian ada susu UHT. Ini ada sosis yang aku potong-potong kecil atau potong-potong tipis seperti ini. Kalian bisa ganti ayam maupun beef. Lalu ini ada setengah bawang bombay yang aku potong-potong dadu, dan juga ada bawang putih yang aku cincang. Terlebih dahulu panaskan wajan dengan menggunakan api yang sedang, kemudian masukkan margarinnya, kemudian masukkan untuk bawang bombay serta bawang putih cincang, gongso hingga berbau harum. Kemudian masukkan untuk bayam, jangan diikutkan untuk batangnya ya. Lalu tambahkan di sini dengan garam secukupnya, lalu juga ada lada bubuk secukupnya. Lalu tambahkan kurang lebih 50 ml susu UHT. Juga masukkan keju kurang lebih 30 gram, lalu aduk hingga tercampur rata dan untuk bayamnya ini menjadi layu. Nah, kalau sudah kemudian sisihkan. Oke, di sini aku akan campur untuk bahan isian lainnya, campur jadi satu. Ada susu UHT sisa yang tadi, tambahkan dengan 2 butir telur dengan sisa keju parut, dan tambahkan sedikit garam serta setengah sendok teh maizena. Kemudian kocok lepas hingga semuanya tercampur rata, lalu sisihkan. Nah, selanjutnya aku akan siapkan bahan kulit cheese atau kulit tart atau kulit pie kalau di sini ya. Jadi di sini aku menggunakan margarin beku, lalu ada tepung maizena, tepung terigu pilih yang pro rendah, lalu kuning telur, vanili, susu bubuk, dan juga sedikit garam. Nah, kemudian campur jadi satu semua bahan, lalu aduk hingga tercampur rata, dan terakhir masukkan untuk kuning telur dan juga margarin beku. Lalu kalau sudah aduk-aduk hingga bergerindil, bisa menggunakan garpu ataupun menggunakan spatula, jadi bebas aja ya. Nah, ini olahan cheese sosis peanut ini sebenarnya berasal dari Perancis. Kalau di sini biasa disebut dengan kulit tart atau kulit pie untuk bagian luarnya itu ya. Nah, kalau sudah bergerindil seperti ini, kemudian akan aku uleni sebentar supaya menggumpal saja dengan menggunakan tangan seperti ini, untuk memastikan bahwa adonan ini sudah kalis. Tapi jangan terlalu lama ya, supaya margarinnya itu tidak hangat atau tidak mencair. Nah, kalau sudah kemudian pipihkan dengan dilapisi dengan plastik seperti ini supaya memudahkan nanti saat memindahkan ke dalam cetakan.
Nah, kemudian pipihkan. Nah, untuk memipihkan adonan ini jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Pastikan yang cukupan saja. Nah, fungsinya menggunakan plastik pelindung ini supaya nanti memudahkan kita saat memindahkan ke dalam cetakan. Lalu kemudian siapkan cetakan, bongkar pasang pie yang sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas baking paper dan bentuk bulat melebihi dari ukuran lingkarannya supaya nanti tidak bocor untuk hasil pie-nya. Nah, lalu kalau sudah, pindahkan adonan ke dasar loyang seperti ini. Jangan lupa untuk bagian dindingnya juga olesi dengan menggunakan margarin supaya nanti tidak lengket ya untuk kulit pie-nya. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam loyang seperti ini lalu hentak-hentakkan supaya memadat ke dasar loyang. Nah, untuk sisa kulit pie ini yang sisanya akan aku bentuk memanjang memenuhi dinding loyang. Ratakan ya, lakukan hingga selesai, dan kalau sudah selesai, tusuk-tusuk di bagian dasarnya dengan menggunakan sendok garpu. Nah, apa bedanya dengan kulit pie biasa? Sebenarnya untuk bahannya ini sama, hanya saja untuk versi Prancis ini dibuat gurih, jadi tanpa menggunakan gula pasir, jadi hanya ditambahkan sedikit garam. Nah, ini kalau sudah ditusuk-tusuk dengan sendok garpu di bagian dasar loyang, kemudian akan aku oven selama 20 menit terlebih dahulu hingga setengah kering aja atau setengah matang. Nah, kalau sudah 20 menit, kemudian akan aku isikan bayam yang kita buat tadi di bagian dasar. Nah, ini yang membuat ciri khas daripada olahan kis sosis bayam atau spinat. Untuk isiannya itu ada bayam dan juga tambahan di sini aku tambahkan dengan sosis yang kita potong-potong tadi ya. Nah, jika kalian tidak suka sosis boleh diganti dengan beef atau mungkin chicken, dan juga bisa diganti dengan salmon. Nah, ini kalau sudah, kemudian untuk susu yang kita campur dengan telur tadi akan aku tuang semuanya ke dalamnya seperti ini. Lalu terakhir akan aku tambahkan di sini dengan sisa sosis semua, dan aku tambahkan dengan keju parut. Dan ini itu rasanya enak banget ya. Kalau kita beli untuk yang porsi kecil aja harganya sudah mahal. Nah, kalian bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang simple dan praktis. Juga untuk menyantapnya itu akan lebih banyak gitu ya, karena kalau buat sendiri itu kan tentunya akan menghasilkan lebih banyak. Nah, terakhir aku akan oven dengan waktu 40 menit dengan menggunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat. Nah, ini sudah matang seperti ini, kemudian akan aku tunggu hingga dingin. Nah, kalau sudah dingin, kemudian saatnya akan aku keluarkan dari cetakan bongkar pasangnya. Jadi pastikan sudah dingin ya saat mengeluarkan dari cetakan supaya tidak retak ataupun pecah untuk kulitnya. Dan seperti ini ya hasilnya setelah dikeluarkan dari loyang. Sangat cantik, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabatku semua di rumah yang ingin memulai usaha membuat pie bayam, istilah Indonesianya ya, kalau istilah Perancisnya kis sosis spinat. Nah, untuk kalian yang ingin mencoba, selamat mencoba, mudah-mudahan bisa berhasil ya, dan jangan ada yang di skip supaya hasilnya sama seperti yang aku buat. Nah, sekarang aku akan coba memotong supaya kalian bisa tahu seperti apa tampilan di bagian dalam. Dan untuk pie ini atau kis ini sangat unik
karena ada kombinasi dari pada sayur bayam dan juga susu dan keju. Nah, seperti ini ya untuk tampilan di bagian dalamnya atau tengahnya. Sekarang aku akan mencoba, dan rasanya itu untuk bagian kulitnya itu renyah serta gurih, dan dikombinasi dengan bayam itu memberikan cita rasa yang berbeda. Nah, itu tadi saja untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan sahabatku semua di rumah bisa mempraktekannya. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil dalam mempraktekannya. Terima kasih, dan yang ingin mencoba untuk berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya laris manis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.